Dikatakan lagu Tanah Airku ini dia tidak menyebut nama negara dan sebagainya, tetapi sebenarnya lagu Tanah Airku ini adalah ciptaan dari Indonesia. Dan saya mau tanya guys, siapakah yang mencipta lagu Tanah Airku ini guys, yang begitu lagu negaraku di dataran merdeka guys. Wah, kepercayaan kepada Tuhan, benar. kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, Tempat tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda. Guys, awalnya Uncle pikir lagu patriotik Indonesia dan Malaysia mungkin punya nuansa yang hampir sama. Tapi setelah didengar lebih teliti, ternyata karakter yang dibawa cukup berbeda. Bukan soal mana yang lebih bagus, ya, tapi cara ya membangkitkan rasa cinta pada negara itu yang menarik banget buat diperhatikan. Yuk, kita simak video ini. Lagu negaraku guys, dari Malaysia. Sebelum berakhir, izinkan saya menjunjung 5 tiang seri rukun negara menggunakan bahasa isyarat sebagai tanda sokongan kepada penggunanya. Okey, Kepercayaan kepada Tuhan, benar. kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Lagu negaraku di dataran merdeka guys. Lagu negaraku di dataran merdeka. Tidak lama lagi guys, negara Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan pada tanggal 31 Agustus 2026 guys. Beberapa hari lagi guys, ya, beberapa hari lagi ya. Alright.
das tembakan guys. Wah. Oke, ini hari kebangsaan pada tahun 2025 guys. Ini adalah salah satu momen-momen guys sambutan hari kebangsaan di Malaysia tahun 2025, dan hari ini, tahun ini 2026 ada lebih kurang 6 hari lagi guys. Oke. Dan hari ini kita mau mengajak semuanya untuk menyanyi bersama. Semuanya ada di tanah air Indonesia. Ini Indonesia guys, tanah airku. Tadi kita sudah mendengar ya lagu negaraku dari Malaysia ya, dan lagu negara itu berkumandang ketika hari kebangsaan Malaysia guys. Itu adalah beberapa momen, dan kali ini kita akan lihat bagaimana pula tanah airku berkumandang di istana ketika sambutan hari kemerdekaan HUT RI guys, yaitu ke-8. Sebentar ya, lagu tanah airku kalau didengar, dihayati dan sebagainya, ia memberikan satu perasaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, dikatakan lagu tanah airku ini dia tidak menyebut nama negara dan sebagainya, tetapi sebenarnya lagu tanah airku ini adalah ciptaan dari Indonesia. Dan saya mau tanya guys, siapakah yang mencipta lagu tanah airku ini guys, yang begitu menusuk kalbu saat siapa saja yang mendengar lagu ini guys? Jadi kalian tuliskan di ruangan komentar ya. 24 untuk Indonesia. Pak Prabowo. Begitu ramai sekali guys ya di perkarangan istana ketika sambutan HUT RI 81 guys. Ini merupakan salah satu momen yang begitu memberikan inspirasi perjuangan-perjuangan, meneliti tentang sejarah-sejarah bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaan guys ya, dan mereka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia itu pada 17 Agustus tahun 1945. Apa benar saya katakan ini guys? Mantap ya. Semua orang guys ya tengah menghayati bait-bait lirik guys. Bait-bait lirik itu ya menjadi satu kesan ya kepada siapa saja mendengar. Wah. Benar-benar luar biasa. Wah, 81. Masya Allah. Itulah suasana momen ya. Ini di belakang momen ya guys, belakang di sebalik di kamera, rakaman di bahagian belakang. Tadi itu kita lihat di television ya guys, dan hari ini kita lihat pula di belakang kamera. Bagaimana suasananya yang berada di situ guys ya. Walaupun di belakang kamera tetap juga memberikan satu momen ataupun perasaan yang begitu haru sekali guys. Oke. tanah air
airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Wah, Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam. hal pertama yang langsung Uncle rasakan adalah karakter, ya, musiknya. Beberapa lagu patriotik Indonesia terasa sangat kuat, tegas dan punya semangat perjuangan yang cukup, ya, menonjol. Saat musik dan liriknya mulai naik, rasanya seperti diajak berdiri dan ikut merasakan semangat yang dibawa lagu tersebut. Sementara lagu patriotik Malaysia yang Uncle dengar punya pendekatan yang sedikit berbeda. Ada yang terasa lebih tenang dan menyentuh, tetapi tetap membawa rasa bangga terhadap negara. Jadi walaupun sama-sama bertema patriotik, cara menyampaikan emosinya ternyata tidak selalu sama. Nah, ini bagian yang cukup menarik buat Uncle sebagai orang Malaysia, ya. Dalam banyak lagu patriotik Indonesia, ya, unsur perjuangan terasa sangat kuat. Ada lirik tentang tanah air, ya, pengorbanan, persatuan sampai semangat mempertahankan negara. Contohnya saat mendengar lagu seperti Tanah Airku. Lagunya memang tidak harus terdengar keras untuk memberikan, ya, kesan yang kuat. Justru dari melodi dan liriknya ada rasa emosional yang perlahan masuk. Sebagai orang luar, Indonesia bagian seperti ini bikin Uncle lebih memahami kenapa lagu-lagu patriotik tertentu begitu dekat dengan masyarakat Indonesia. Bukan cuma lagu untuk acara resmi, tapi ada cerita dan perasaan di baliknya. Di Malaysia juga ada banyak lagu patriotik yang sangat familiar, terutama saat memasuki bulan kemerdekaan. Beberapa lagu Malaysia lebih banyak membawa rasa kebersamaan, kecintaan terhadap negara dan semangat membangun Malaysia. Ada lagu yang bersemangat, ada juga yang lebih emosional. Makanya menarik saat lagu patriotik dari dua negara ini didengar satu persatu. Tujuannya sama, guys, yaitu membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air, tapi warna musik, pemilihan lirik dan cara menyampaikan, ya, emosinya punya identitas masing-masing. Dan menurut Uncle, justru perbedaan karakter seperti ini yang bikin, ya, keduanya menarik untuk didengar. Jadi setelah Uncle dengar lagu patriotik Indonesia dan Malaysia, ada 3 hal yang paling terasa. Pertama, karakter musiknya punya warna masing-masing. Kedua, lagu Indonesia terasa kuat dengan unsur sejarah, perjuangan dan rasa cinta terhadap tanah air. Dan ketiga, Malaysia juga punya pendekatan sendiri dalam membawa semangat kebangsaan melalui musik. Jadi ini bukan soal mencari mana yang lebih bagus, justru menarik melihat bagaimana dua negara bisa menyampaikan rasa cinta terhadap tanah air dengan cara yang berbeda. Nah, kalau menurut kalian lagu patriotik Indonesia mana yang paling kuat emosinya dan wajib banget Uncle dengar sampai habis? Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.